karena mungkin saya menikmati proses itu, Iya. turun naik metro mini, naik kendaraan umum, terus belajar sendiri datang ke desainer. Waktu itu salah satu desainer Indonesia terkemuka, saya disuruh fitting baju dan lain-lain, itu saya lakukan sendiri gitu. Memang politik bukan semata-mata pencapaian individu dalam mencapai sebuah kekuasaan. Kalau saya nyanyi aja saya nggak bisa bikinin hal-hal kayak gitu kan. Iya. Seperti memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan, atau ratusan tenaga kerja mandiri yang kita beri modal. Itu bukan uang saya, tapi program dari kementerian, program dari lembaga yang memang anggarannya sudah ada di APBN, tapi melalui usaha saya akhirnya bisa sampai ke warga. Dulu saya juga rasa insecure, itu jelas gitu. Oh, iya. Karena apa? Karena semua yang ada di gedung ini, semua dengan label pendidikan akademisi yang luar biasa. Sementara nama saya hanya Krisdayanti. Meraih lebih dari 128.000 suara pada pemilu 2019, mengantarkan Krisdayanti masuk Senayan sebagai anggota Komisi 9 DPR RI. Meski kini sibuk berlenggang di dunia politik, Krisdayanti tak meninggalkan talenta dan kesuksesannya sebagai salah satu penyanyi wanita Indonesia dengan gelar diva yang menempel pada namanya. Krisdayanti justru mengaku jiwanya yang ingin terus dekat dengan masyarakat telah timbul sejak dirinya berjalan dari satu daerah ke daerah lainnya untuk menyanyi. Sehingga baginya, turun ke lapangan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat memang menjadi kesukaannya. Lantas bagaimana rasanya menjadi musisi sekaligus politisi selama hampir satu periode ini? Kalian jangan kemana-mana, karena di wawancara eksklusif Kompas.com kali ini, kita akan membedah kisah perjalanan Krisdayanti, seorang diva Indonesia yang terjun ke panggung politik. Kompas.com. Akhirnya di samping aku sekarang sudah ada Diva Indonesia. Yeay, Mbak selamat Kade. datang Kompas.com, dan juga jadi tahu kan ruangan fraksi kita nih. Betul, kita sekarang ada di ruangan fraksi PDI PDIP. Perjuangan. Senang deh. Seneng banget Mbak Kade, makasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Sama-sama ini nih, bener-bener kayak mimpi yang jadi kenyataan, karena Mbak Kade salah satu idola keluarga aku juga. Terima kasih. Dari Artinya oma, mama, semuanya. berarti aku ya tua banget ya. Enggak gitu, maksudnya benar-benar diagungkan di keluarga Waduh, aku sama-sama gitu ya. seneng karena lewat Kompas.com ini dan juga melalui Nesi, kita punya banyak kesempatan untuk bisa lebih luas kan, masyarakat luas, dan yang saya tahu yang lagi stay tune di sini kan pasti anak-anak muda nih. Bener biar banget, bisa lebih transparan melihat apa sih yang ada di dalam gedung ini Iya, gitu. dan mereka juga pasti penasaran banget gimana sih dari awal banget Mbak Kade memulai karir nih dari Asia Bagus nih, dari Mbak Kade masih cimit-cimit banget Cimit-cimit itu udah kan. ikut ke Asia Bagus, itu ada dorongan tersendiri nggak sih Mbak? Maksudnya kan ketika mungkin di usia remaja seperti itu 16. 16 tahun nggak semua orang berani untuk masuk ke ajang seperti itu gitu. Mbak Kade apa yang waktu itu mau Memberanikan bikin, diri? kayak tek gitu, Oke. oke ikut gitu. Jadi waktu itu siapapun orang yang mau tampil sebagai penyanyi itu harus tes uji TVRI dulu. Oke. Karena memang kita tahu bahwa TVRI dengan perannya sekarang itu kan komplit sekali ya.
dari mulai olahraga, musik, politik, news semuanya ada di situ gitu. Dan saya sampai sekarang selalu menyempatkan diri, apapun undangan TVRI itu saya selalu sempatkan, karena gimana pun itu rumah saya dari kecil, kebayang deh dulu seperti apa. Jadi tes untuk masuk ke dunia industri penyanyi, masuk ke TVRI itu harus jadi ikutin tes nyanyi dulu gitu. Dan mungkin beberapa produsernya di sana melihat kemampuan saya, dan akhirnya saya ditelepon untuk bisa ikut. Kalau waktu zaman dulu pager, nggak ada telepon, ya kan, pager gitu. Dihubungin untuk ikut serta dalam pemilihan talent scout menyanyi Asia Bagus. Judulnya itu udah keren sekali, dan yang penyelenggaranya NHK Jepang. Jadi waktu itu saya benar-benar mengikuti tes, dan waktu itu kaget gitu loh, karena saya dijadiin contoh gitu loh. Waktu itu almarhum Dedi Kris Patikawa ya, salah satu direktur utama di TVRI, bersama Bung Enteng Tanamal, itu saya umur 16 tahun, itu benar-benar dijadiin contoh. Saya kaget dong, coba kamu yang pakai kaos putih maju, deg-degan dong gitu. Ditanya punya paspor nggak punya, karena kan memang tesnya, lombanya, base-nya tuh di Singapura gitu. Nggak punya paspor, om gitu. Lalu saya dijadikan seperti percontohan gitu loh. Saya mau semuanya gayanya tuh kayak gini. Saya tuh cuma pakai celana jeans sama kaos oblong putih gitu. Deg-degan dong. Artinya saya mewakili jati diri saya. Jadi umur 16 tahun saya nyanyi, saya pilih lagu yang cocok dengan suara saya, dan saya tampil apa adanya, pakai sepatu boots, nggak neko-neko. Memang beberapa yang audisi itu beberapa yang udah pakai ball gown dan lain-lain gitu kan. Nah, saya seneng lah dari situ, artinya saya boleh tampil seperti sesuai dengan keinginan saya, sesuai umur saya gitu loh. Jadi saya selalu bilang sama Amora juga, Aurel, untuk menjadi diri sendiri, kuatkan karakter kalian, jangan khawatir kalau kalian punya spesial, pasti orang jadi jauh lebih apresiatif gitu. Betul. Jadi memang Asia Bagus itu benar-benar pintu pembuka, dan saya nggak tahu waktu itu lombanya ujung goalsnya mau dilombakan di mana. Lalu ketika saya menang weekly champion, monthly champion, sampai grand champion di Jepang, nggak tahu 7 tahun kemudian saya dipanggil lagi untuk ikut grand championnya lagi di Jepang, berkompetisi dari 12 pemenang tiap tahunnya gitu. Jadi saya kembali menjadi grand champion itu, dan sampai sekarang saya jadi tahu rekaman di international studio seperti apa speknya. Terus walaupun masih pakai analog digital, tapi terekam di memori saya udah pernah ngerasain studio-studio internasional yang memang apalagi studio-studio TV Jepang yang gila, semua orang tuh kerjanya tuh yang benar-benar on time, terus kerjanya rushing, hektik, tapi benar-benar kualitas bagus gitu. Nah, akhirnya saya melalui masa remaja yang mungkin diidamkan dan akan menjadi kenangan dan menjadi legacy dalam hidup saya dan juga anak-anak saya nantinya, bahwa dalam mencapai usaha dan tujuan itu perlu proses, dan kalian harus hargai. Namun perjalanan karir Krisdayanti menuju kesuksesan juga tak instan. Wanita kelahiran Kota Batu 1975 ini tentunya mengalami naik turun dalam karir. Krisdayanti mengawali kiprah sebagai penyanyi dengan mengikuti ajang Asia Bagus di era 90-an dan keluar sebagai pemenang. Sejak itulah, istri Raul Lemos ini menekuni dunia tarik suara secara profesional hingga akhirnya mampu menjelma sebagai salah satu diva terbaik di Indonesia. Berkat lagu-lagu apiknya yang meledak, ia memperoleh beragam penghargaan bergengsi hingga berkali-kali melakukan konser tunggal. Usianya masih muda banget. 16 tahun. Kebayang gak sih kayak sampai di titik wah nanti bakal jadi diva, itu pasti nggak maksudnya nggak. Iya. Karena mungkin saya menikmati proses itu, turun naik metro mini, naik kendaraan umum, terus belajar sendiri, datang ke desainer. Waktu itu salah satu desainer Indonesia terkemuka, saya disuruh fitting baju dan lain-lain, itu saya lakukan sendiri gitu ya. Karena
waktu dari awal memang mama lebih banyak mendukung saya, tapi nggak tahu ya waktu saya Asia Bagus dan TVRI itu karena melihat peran orang tua seperti Bung Kris Patikawa, Pak Enteng Tanamal yang memang sudah menganggap saya anak sendiri, jadi orang tua saya juga percaya dan akhirnya kekuatan itu yang membuat saya lebih apa ya, punya fighting spirit gitu loh untuk bisa berkompetisi sebagai anak muda Indonesia yang berjuang di internasional, gate internasional. Panutan gitu. utamanya pasti mama gitu. Pasti Ya, ibu mama gitu kerja keras juga saat itu. Dan buat sahabat Kompas TV yang mungkin nggak sadar atau nggak notice nih, Mbak Kade ini salah satu penyanyi wanita Indonesia yang menggelar konser pertama kali di Jakarta Convention Jakarta Center. Convention. Ya itu gimana ceritanya tuh Mbak bisa nyampe ke titik itu dan akhirnya mendapat gelar Diva Indonesia itu? Wah, Masya Allah. Sebetulnya kita sebagai negara Indonesia yang sebesar ini zaman dulu waktu awal-awal tahun 2000 ganti milenium itu sebetulnya masih dilema. Kita negara sebesar ini tapi belum punya tempat konser. Ya. Ya kan kalau dipikir Jakarta Convention Center itu kan tempat auditorium pameran olahraga ya kan, dan dibuat waktu itu untuk pagelaran sidang akbar dunia kan kalau itu Jakarta Convention Center itu. Tapi mengingat saya pertama kali dipinang oleh Pak Erwin Gutawa dan J. Subiakto, saya ingat kenapa saya bisa dipantaskan untuk bikin konser tunggal itu, karena ya itulah tanggung jawab dan peran serta moral seorang seniman itu adalah dengan membuat konser. Artinya mereka bisa dapetin CD kita, dengerin musik kita, tapi kalau kita menyapa mereka dalam bentuk sebuah pagelaran konser musik itu nyawanya beda gitu. Dan alhamdulillah setelah dibuka oleh saya konser 2001, lalu alhamdulillah mulai merebak dan banyak sekali solois perempuan yang tampil bermunculan, habis gitu band. Nah, dan tambah maraknya kesini kan sudah mulai bisa pakai Jakarta International Stadium, lalu ada Ciputra Concert Hall, ada banyak dome yang bisa lebih merepresentasikan musisi nasional, tambah lagi banyak lagi festival-festival musik kan sekarang gitu. Artinya bukan saja masyarakat kita yang haus akan hiburan, tapi karena mereka memang tahu dan bisa menilai mana sih musik yang bagus gitu, ya kan? Dan juga di GBK nanti ya. Nah, gitu konser besar dan insya Allah tahun ini juga saya sedang mempersiapkan. Saya sudah dapat izin dari fraksi saya untuk bisa, insya Allah bisa konser kembali untuk menandai kerja saya selama ini. Ya mumpung tahun politiknya belum terlalu panas ini, jadi masih boleh izin konser. Ya mudah-mudahan ya. Oke, itu rencananya udah ada sampai mana nih Mbak perencanaannya? Ada dalam rencana dan angan-angan, tapi tunggu. Ini karena aku juga baru tahu sahabat Kompas.com, jadi lumayan penasaran, nanti-nantikan. Nanti Kompas.com bantu support. Amin, semoga kita doakan yang terbaik yang pastinya buat konser Mbak. Nah Thank Mbak, you. untuk mendapatkan gelar Diva ini kan tadi Mbak juga sempat singgung konser itu menjadi salah satu titik di mana mungkin penyanyi merasa wah sukses nih menggelar konser tunggal ya. Konser tunggal. Menurut pandangan Mbak sendiri pernah nggak sih mencapai satu titik di mana dalam berkarir sebagai penyanyi ya itu udah nih sukses nih gitu. Iya. Pas momen apa gitu Mbak? Kadang nilai kesuksesan itu sendiri lebih baik dinilai dari memang pencapaian atau achievement atau privilege yang kita dapatkan dengan gelar itu. Tapi kan saya dari awal tadi ngisi cerita bahwa dari Asia Bagus saya nggak pernah mau mencapai goals bahwa tahun 2000-an itu kita akan mencapai puncak karir, kan nggak pernah kebayang. Karena saya lebih learning by doing, saya lebih menikmati prosesnya, dan ketika gelar itu didapatkan itu apresiasi dari masyarakat luas ya. Gitu kan, dan diva itu apa sih waktu itu kan trending aja, lagi trennya karena banyak solois. Sebetulnya diva itu lah memang ya kayak lagunya Beyonce, diva is a hot female of a hot star lah gitu kan, hot female gitu. Jadi apakah itu dinilai dari penjualan atau pencapaian platinum kita, atau dinilai dari berapa juta album yang sudah terjual. Nah itu mekanismenya saya nggak ngerti lah sampai akhirnya label itu bisa menempel di kita. Tapi saya lebih serahkan ke
audiens, ke pencinta musik di tanah air. Sampai akhirnya itu bisa dipercayakan kepada kita, yaitu nikmat dan karunia Tuhan yang sangat dalam dan luas bekerja untuk karir saya dan keluarga tentunya. Nama Krisdayanti pun tak hanya eksis di dunia musik, panggung politik tanah air juga ia jajal. Awal mula titik balik karir seorang Krisdayanti berawal di tahun 2019. Saat itu ia berhasil meraih 1 kursi di Senayan dan dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Namun dalam perjalanannya, Krisdayanti mengaku bahwa terjun di dunia politik memang bukan perkara mudah. Ia kerap menerima stigma bahwa kesuksesannya di panggung legislatif hanyalah berkat kepopulerannya semata. Dan ketika Mbak Kade udah merasa nyaman begitu ada di dalam salah satu industri musik seperti itu, kenapa memilih di tahun 2019 ya. memilih untuk mengembangkan sayap gitu ya, untuk terjun ke politik. Itu seperti apa alasan Mbak Kade gitu? Karena kan mungkin orang-orang udah lihat, wah penyanyi udah sukses, udahlah namanya udah besar. Atau banyak yang juga bilang karena karirnya udah redup dan lain-lain, karena banyak yang memandang sebelah mata seperti itu. Dan itu menjadi seperti ritual 5 tahunan bahwa itu menjadi satu komoditi topik lah ya. Jadi seperti tren itu. gitu ya, artis masuk ke politik. Sebetulnya tidak salah orang berasumsi seperti itu, karena memang mungkin kalau saya menilai politik ini bukan pengembangan karir atau karir baru, tapi memang menambah karir baru. Artinya saya sampai sekarang pun masih terus beradaptasi seluas-luasnya di bidang politik. Memang politik bukan semata-mata pencapaian individu dalam mencapai sebuah kekuasaan, tapi saya yakini dan saya jalani bahwa Partai PDI Perjuangan mengharuskan dan mewajibkan saya, salah satu kadernya, untuk melewati pendidikan politik dan juga sekolah politik tentunya. Dan ini kaderisasi yang dilakukan terus oleh Partai PDI Perjuangan yang akhirnya bisa membuat kita menjadi jauh lebih kuat dan benar-benar apakah bisa menyuarakan suara rakyat yang kita wakili di dapil kita, dan apakah bisa menyerap aspirasi-aspirasi dari keluhan-keluhan yang ada real di masyarakat. Makanya Ibu Ketua Umum kan selalu bilang kader itu bonding terus ke masyarakat, berpolitik itu semua turun ke bawah. Nah, hal itu yang selalu meyakinkan ke saya bahwa memang pekerjaan saya di dunia entertain ini kan menghibur ya. Saya emang jiwanya tuh jiwa menghibur. Saya nggak bisa kerja berdasarkan mood. Saya harus membangun mood. Artinya lagi ada masalah di rumah terus di panggung juga jadi nggak baik penampilannya, itu kan jadi merugikan kan. Itu pun yang saya lakukan, bahwa memang pendekatan humanis seperti yang saya lakukan, mengentertain, menyapa audiens sama dengan saya di partai politik ataupun sebagai legislator. Turun ke lapangan buat saya hal yang biasa buat saya, karena saya udah jalannya emang udah begitu dari dulu. Ya kan, nyanyi Sabang sampai Merauke, bahkan ke desa dan lain-lain. Memang jiwa saya gitu. Jiwanya melayani. Nah, sekarang lebih terarah, lebih tegas melalui tugas-tugas saya kedewanan ini. Jadi gitu. ada tujuannya untuk mencapai satu daerah tuh ada tujuannya. Ya, benar-benar. Kalau di kantornya sendiri, di mungkin sesama rekan dewan segala macam, itu awal-awal gabung ke politik gitu, ke DPR khususnya, itu ada nggak sih mungkin omongan-omongan orang yang artis mengerti apa gitu? Iya. Itu sangat, dan mereka terutama Poksi itu jadi yang mengetuai fraksi di Komisi 9, itu ada 11 ya, 11 anggota. Dan di Komisi 9 ada 51 anggota, itu dari 80 dapil ya, yang berbeda-beda latar belakang dan juga berbeda-beda warna partainya gitu ya. Alhamdulillah sih ya, saya memang dasarnya suka belajar, lalu bertanya. Saya nggak malu untuk bertanya, nggak malu untuk bertukar pikiran, dan juga mereka welcome semuanya. Dan justru kadang mereka yang suka nggak percaya gitu loh, bahwa saya nggak segan untuk menanya, untuk berbagi
dan sharing pendapat gimana kondisi warganya di dapilnya, atau mungkin ada yang exchange program-program apa yang bisa kita bawa masing-masing ke dapil kita gitu. Jadi terbuka sekali dan kebanyakan mereka senang kali ya karena saya udah nenek-nenek punya cucu, malah ngobrolnya kadang dibuka dengan tanya, Amina udah umur gimana, udah bisa jalan belum? Nah kayak gitu, jadi merasa memiliki gitu. Jadi karena mungkin mereka juga terbuka karena sayanya juga nggak ada yang saya tutupin, saya biasa aja gitu. Tapi kenapa Komisi 9? Kenapa memilih? Nah, karena periode-periode sebelumnya itu kan memang PDI Perjuangan hanya 2 kursi di Dapil Malang Raya yang diwakili oleh senior-senior saya, Bapak Ahmad Basara di Komisi 10 dan juga Bapak Andreas di Komisi 11. Jadi bicara tentang pendidikan, kebudayaan, berbicara tentang perbankan, regulasi keuangan dan lain-lain, financial technology dan lain-lain. Sementara saya selama 7 bulan kemarin kampanye, saya itu menyapa warga di 600 titik di 471 desa yang saya temui itu ibu-ibu, anak-anak masih lebih muda dari Nisi itu udah gendong anak dan hamil lagi. Lalu pengetahuan mereka tentang apa itu stunting, apa sih maksudnya 1000 hari pertama kehidupan itu apa sih? Lalu yang bagaimana mereka itu harus kerja sebagai pekerja migran Indonesia tapi harus nitipin anak ke orang tua mereka yang kehilangan usia masa-masa produktif ini harus menjadi ibu rumah tangga yang terpaksa harus menikah muda. Lalu masalah banyak sekali tentang ya fokusnya sih tentang kependudukan itu ya. Kesehatan, bagaimana mereka ya hal yang paling krusial dalam yang harus didapatkan oleh warga negara kan adalah kesehatan gitu loh, tapi mereka mendapatkan akses layanan kesehatan itu masih sulit dan lain-lain karena Malang Raya itu kan luas sekali, sampai di ujung Malang Selatan itu ada juga satu desa yang komunitas Nasrani yang mereka kesulitan untuk memiliki tempat ibadah. Akhirnya alhamdulillah lewat program dari Kementerian Tenaga Kerja ada namanya Balai Latihan Kerja Komunitas. Alhamdulillah bisa dibangun sebuah gedung yang bisa melatih vokasi untuk para generasi muda untuk bisa menjadi laboratorium kerja mereka melalui vokasi pelatihan tergantung kejuruannya. Nah, Senin sampai Jumat, lalu Sabtu Minggunya mereka pakai gedung itu sebagai tempat ibadah. Jadi kalau bukan dari tugas saya sebagai wakil rakyat dan wakil dari mereka, tentu kalau saya nyanyi aja saya nggak bisa bikinin hal-hal kayak gitu kan, seperti memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan, atau ratusan tenaga kerja mandiri yang kita beri modal, itu bukan uang saya, tapi program dari kementerian, program dari lembaga yang memang anggarannya sudah ada di APBN, tapi melalui usaha saya akhirnya bisa sampai ke warga. Itu yang mulianya itu. Jadi saya masih merinding sampai sekarang tuh, kalau saya nggak di sini, saya mungkin nggak terbuka mata saya, nggak tahu cara bantunya gimana. Jadi saya bersyukur sebetulnya tugas-tugas sosial kemasyarakatan itu dilakukan oleh teman-teman semua 560 anggota gitu loh. Cuman kadang ya yang tertangkap oleh masyarakat kadang ya mungkin opini yang pro dan kontra dan lain-lain. Padahal kan kita tuh semua bekerja, saya yakin para senior juga kerja. Jadi ingat salah satu yang ramai dibicarakan juga Mbak, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu soal Mbak Kade sempat menyinggung membuka gitu gaji tunjangan dari DPR gitu. Itu sebenarnya aku penasarannya kenapa waktu itu, apa yang membuat Mbak Kade memutuskan untuk membuka dan berani gitu. Sementara mungkin anggota-anggota lain masih nggak berani gitu. Waktu itu apa yang ada di benak Mbak Kade gitu? Ya lebih kepada spontanitas saya, ya spontan. Lalu ya banyak hal yang saya pelajari ya. Artinya kan kita harus melihat dari kacamata makro, bukan saya pribadi. Saya pun setelah kasus itu, saya pun juga memohon maaf ke semua senior saya dan itu hal yang wajar terjadi gitu ya. Memang saya sebagai junior ya, memang ya harus banyak bertanya dan apapun harus melewati sebuah diskusi gitu lah, apalagi kalau menyangkut anggaran dan lain-lain. Karena sebetulnya akses untuk tahu tentang anggaran, terus RAB dan lain-lain itu bisa terlihat secara transparan di
di Websitenya websitenya DPR Oke, RI tapi ya. banyak juga yang Iya. mengapresiasi Mbak Kade masalahnya dengan keterbukaan itu gitu loh Mbak. Iya, itu memang ya plus minus pro dan kontra dan lain-lain. Hanya memang karena kan saya mungkin waktu itu belum bisa membedakan antara gaji dan penerimaan gitu. Nah, penerimaan itu yang memang harus diolah dan dikelola, yang harus dikembalikan ke masyarakat melalui program-program, melalui kegiatan-kegiatan. Kegiatan 20 kali harus ada kegiatannya. RAB-nya ngapain aja, terus audiensnya, warganya yang datang berapa, itu semua tercatat. Dan luar biasanya lagi, sepanjang pandemi Ibu Ketua Umum kami selalu harus mewajibkan setiap anggotanya untuk mengisi buku reses. Jadi Ibu Megawati Soekarno Putri membaca sendiri tugas-tugas kita pakai tulisan tangan. Oke, itu Ya, semua itu semua dilakukan. Wow, Nah, wow. ya itu buat kami memang pandemi kemarin itu sebuah ya apa ya pukulan tapi juga apa ya sekolah gitu loh ya. Iya, Ya nggak iya, sih? iya. Kita sekolah hidup, sekolah untuk bisa memahami yang sebetulnya itu kan tsunami kecil aja dari Tuhan. Iya kan? Tapi emang berdampaknya tuh Dampaknya luar biasa. luar biasa banget. Dan Komisi 9 salah satu yang disorot juga ya, Sangat, pasti karena memang menyinggung. program-program kita tuh Ya. banyak sekali dan kita senang sekali dari 7 mitra kita, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, BPOM, BP2MI, BKKBN, BPJS, Tenaga Kerja, BPJS, Kesehatan, itu semua mereka banjir bansos, alhamdulillah bisa sampai ke semua warga kita. itu juga menjadi salah satu keuntungan mungkin ya ketika seorang udah terjun ke dunia entertain, mungkin dalam tanda kutip tabungannya lebih banyak nih untuk membantu masyarakat juga dan jadi insya Allah. lebih terarah dengan Tapi gabung ke- dulu ya di politik. Uh-uh. Dulu saya juga rasa insecure itu jelas gitu. Oh, iya. Karena apa? Karena semua yang ada di gedung ini semua dengan label pendidikan akademisi yang luar biasa. Sementara nama saya hanya Kris Dayanti. Kadang saya berpikir, oh baik, saya dengar dari para senior, bukan itu pentingnya KD, tapi the wisdom, apa yang kamu akan perbuat di sini untuk kepentingan masyarakat. Nah itu akhirnya yang membuat saya akhirnya jadi booster gitu loh. Oh iya, artinya dampak kita untuk menjadi positif di tengah masyarakat itu yang lebih penting ya. Mungkin itu juga dirasakan sama pendatang-pendatang baru nih Mbak, kan lumayan banyak Iya, dari dunia seneng, entertain seneng. masuk ke politik. Itu Senang gimana sih. dari kacamata positif, Mbak Kade sendiri? positif sekali Iya. karena gini, kalau kita bicara dengan pemberdayaan perempuan, jelas memang dengan sistem zigzag, memang kalau regulasi internasional memang 30% perempuan ada di Iya. parlemen atau di setiap lembaga gitu kan, kementerian dan lain-lain di seluruh dunia. Tapi alangkah lebih baik kalau kuota itu bisa lebih kan, lebih bagus dong. Iya. Artinya lebih banyak kebijakan-kebijakan yang gender equity bisa kita perjuangkan, ya dong. Kalau kita mau bicara tentang undang-undang yang sedang ini kesejahteraan ibu dan anak, Ya. kalau yang bicara lebih banyak perempuan kan, maksudnya jadi Lebih relate juga, relate iya, terus iya. kesetaraan gitu loh. Nah ternyata dari tahun 2019 itu ternyata baru 20%. Jadi kayaknya udah 125 anggota legislator perempuan ternyata belum cukup gitu. Jadi saya sangat menerima dengan positif adanya keinginan yang luar biasa dari kaum selebritas atau para ahli ya kan, terus juga dari para pekerja yang mungkin dari LSM dan lain-lain untuk bisa bergabung di dunia politik, karena saya pribadi saya sangat welcome karena ketika kita ada di ruang politik semakin banyak para perempuan yang untuk speak up tentunya, dan nggak menutup kemungkinan karena kita banyak yang berhasil legislator muda ya seperti Putri Komarudin, lalu Dia Roro Esti, ya itu mereka sangat vokal gitu ya, dan saya sangat mendukung gitu lah. Artinya kita sendiri harus memberikan ruang partisipasi gitu loh, jangan terus mentang-mentang udah adaptasi, udah pinter sendiri terus merasa bersaing. Nah itu yang saya bagi-bagi ilmu ya jangan pernah kita menjadikan para perempuan yang mau berada atau belajar di posisi kita itu menjadi saingan kita gitu.
nanti jadi mempersempit diri kita sendiri ya kan kita harus stay positif gitu. Lebih banyak orang yang bergabung lebih, langkah kita jadi jauh Iya. lebih kuat kan gitu. Iya. Kini sudah memasuki tahun keempat Krisdayanti menjadi seorang anggota dewan. Ini artinya pada tahun 2024 Krisdayanti akan mengakhiri masa jabatannya sebagai anggota DPR Komisi 9. Lantas apakah profesi ini akan tetap ia pertahankan ke depannya? Ataukah ia punya niatan untuk melanjutkan karir ke lembaga eksekutif? Setelah beberapa tahun ini masuk ke dunia politik, Mbak, apakah sudah merasa puas dengan dapilnya di Jawa Timur Malang 5 Raya, berarti ya? Jatim 5 itu Malang Raya itu ada Kota Batu, Ya. Kota Malang dan Kabupaten Malang. Nah, dari semua kinerja Mbak Kadin ini apakah sudah merasa puas dan akan melanjutkan ke mungkin eksekutif atau masih tetap mau di sini aja mengembangkan yang ada? Sebetulnya menyelesaikan aja belum gitu kan. Jadi saya pingin kayaknya rasa kurang maksimal itu ada, namanya juga orang terus mau belajar. Kadang orang udah ada yang pesimis, pas di dalam baru belajar, ya nggak apa-apa gitu loh. Kan kita learning by doing semuanya gitu. Jadi dan ketika kita belajar dan langsung implementasi tindakan itu lebih nyata buat saya ketimbang planning ini itu tapi nggak diimplementasiin gitu. Jadi saya pikir, saya juga selalu bilang nanti periode lagi, pertama jelas domestik dulu yang harus diurus ya kan, rumah tangga dulu nih gitu. Bagaimana suami, tanggung jawab saya, peran saya sebagai istri ibu dan juga kepercayaan dari suami apakah ya kan kita udah dapat absolute power nih, suami saya tugasnya di Timor Leste. Nah jadi jangan sampai ada hal-hal gesekan yang nanti malah bikin kita jadi nggak harmonis. Nah itu yang mesti jadi komunikasi terus gitu. Jangan terlalu ambisi yang bagaimana gitu. Tapi saya lebih percaya kita learning by doing. Tapi stay fokus gitu. Sejauh ini Mbak Kadin lebih nyaman dikenal sebagai politician atau musician, singer? Sekarang orang sudah melihat saya udah dua, udah nggak bisa ya kan gitu. Sudah nempel. Ya udah dua gitu. Nggak apa-apa. Buat saya itu work life balance ya. Jadi saya punya tanggung jawab yang mungkin saya jadikan peran positifnya adalah menginspirasi. Jadi jangan terus jadi arogan, jangan juga jadi petantang petenteng karena jabatan. Saya tetap sebagai istri, ibu, nenek ya yang punya tanggung jawab di domestik yang harus saya utamakan dan prioritaskan. Kesibukan Krisdayanti sebagai wakil rakyat memang telah menyita waktu kebersamaannya dengan keluarga. Di DPR, ia bisa tampil apa adanya dengan ikut mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa kurang pas. Di rumah, ia tetaplah seorang ibu dan istri yang bersahaja. Meski begitu, ia tak kesulitan membagi peran itu. Antara peran politik dan rumah tangga bisa dibaginya secara seimbang. Selain jadi musisi, selain menjadi politisi, ini juga sebagai ibu di rumah, itu apa sih Mbak nilai-nilai yang mungkin ditanamkan ke anak-anak? Aku lihat juga Amora udah darahnya Mbak Kade banget nih, nyanyinya tuh udah ini banget. Apakah nanti Amora ini mau diarahkan mengikuti langkah ibunya atau seperti apa? Jadi tahu nggak nih sih yang namanya bakat itu kan rahasia ilahi. Waktu hamil kan kita nggak bisa prediksi dia nih jago tenis kayak atau jago e-sport gitu kan kita nggak bayangin gitu. Tapi saya yakin pasti namanya anak itu setengah bapak setengah ibu. Ya ketika ada quote bahwa buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya itu. Ya memang sih yang saya lalui dari Aurel, ya kalau Azriel anak kedua saya lebih suka fotografi atau bisnis mungkin lihat ayahnya. Nah ini Amora dari pernikahan saya yang kedua, Amora dan Kellen yang satu suka sport karena suami saya memang suka sport. Amora ternyata lebih kompeten di musik gitu. Karena memang dari 2 tahun, dari 3 tahun, 4 tahun saya kasih mic
mic mainan tuh dia lempar. Dia maunya mic yang Oke. diva itu gitu. Oke. Gitu. Nah, terus yang notice saya untuk Amora harus latihan itu Ruth Sahanaya sama Titi DJ. Jadi saya berutang banget nih sama senior saya itu. Kade, lo lesin deh anak lo. Kenapa aku gitu? Ada bakat Ha-ha. gitu ya. Karena dia itu perfect tone. Lalu dia udah bisa ngemat tempo musik gitu-gitu. Nah, ketika anak sudah tahu gestur kanan sama kiri, sebetulnya itu udah boleh diikutin les musik dan lain-lain. Dan saya pikir bakat aja sebagai penunjang iya, tapi buat saya ketika dia mempelajari musik atau ikuti pendidikan musik, dia akan lebih bertanggung jawab pada karyanya nantinya. Jadi Amora tuh memang nyanyinya kan effort gitu, effortless gitu kan, yang santai gitu. Karena anak zaman sekarang kan ngomong aja, spoken aja, karena teknologinya udah canggih, udah keren, udah nggak perlu comparing tuh mamanya yang disebut macan panggung ya, karena kita dulu nyanyinya harus keras, harus menggelegar karena penonton kita di belakang sana mungkin nggak, dulu teknologinya mungkin speakernya nggak secanggih sekarang gitu kan. Jadi alhamdulillah lah, yang penting kita orang tua memberikan narasi yang baik dan juga apalah sarana yang baik untuk dia ikut nyanyi, ikut les, ikut kompetisi. Satu aja yang saya terapkan karena anak saya disiplin dan menghargai orang-orang yang siapapun yang ada di ring kalian. Disiplin dan Ya, menghargai orang. disiplin, jangan sampai terlambat. Kalau mau tepat waktu ya bangun lebih awal. Lalu menghormati, menyapa, terima kasih, hal-hal kecil itu kita tanamkan sampai akhirnya mereka lebih menghargai orang lain. Oke, terakhir mungkin untuk sahabat Kompas.com yang seperti Mbak Kade udah singgung tadi di awal, mungkin banyak generasi muda juga yang menonton dan mungkin tertarik nih masuk ke dunia politik. Tips dan pesan-pesan dari Mbak Kade apa aja? Please, pokoknya kita selalu berpikir bahwa ruang untuk kalian bisa maju, bisa speak up itu luas sekali. Kalau kita melihat para akademisi, kenapa mereka bisa lebih didengar gitu ya, karena mungkin melalui badan organisasi kemahasiswaan yang kalian bisa ikuti, ya kan, mereka juga diharapkan bisa menjadi penerus lah ya, karena dari 260 juta penduduk Indonesia ini 50%-nya itu bahkan lebih ya, 70%-nya generasi muda di bawah 25 tahun. Please, kita mohon kalian bisa menjadi pejuang-pejuang penerus bangsa yang selalu bangga dengan kemampuan kalian sendiri. Jangan sampai kita kalah berjuang dan menjadi ada intervensi dari luar karena kalian nggak mau bangga dengan jati diri kalian sebagai anak Indonesia. Mbak Kade, thank you so much buat waktunya. Terima kasih banyak. Di tengah Desi. padatnya jadwal, Mbak Kade Sama-sama. sudah menyempatkan. Ini lagi di tengah-tengah rapat komisi. Iya, kabur loh Bu Menteri. Gara-gara Kompas nih. Thank you so much Mbak Kade, sukses Sama-sama, selalu. sukses. Sehat-sehat selalu. Oke. Bye-bye sahabat Kompas.com.